Selamat datang kembali di channel Honestly. Kali ini aku akan bahas interior dari Suzuki Ignis tipe GX. Oke, langsung aja. Yang pertama yang kita bahas adalah Smart Key dari Suzuki Ignis tipe GX. Jadi Suzuki Ignis tipe GX ini tidak memiliki kunci pada umumnya. Jadi kita hanya membutuhkan ini untuk menyalakan mesin. Engine start buttonnya di sini, gitu. Jadi memang tipe ini tuh tidak ingin ketinggalan zaman dari mobil-mobil yang lainnya, gitu. Nah, yang kedua adalah tampilan untuk head unitnya, untuk radio atau musik untuk CD dan lain-lain. Jadi tahun 2000 ini keluaran tahun 2017. Jadi tipe GX yang 2017 memang tidak ada yang namanya kayak TV seperti itu. Tapi menurutku pengoperasian sistemnya ini memang lebih mudah karena tidak ada kayak tombol-tombol yang rumit sekali dan sudah dilengkapi oleh Bluetooth. Jadi tidak perlu repot-repot lagi jika butuh musik atau apa yang perlu kabel aux, tidak perlu karena ini sudah dilengkapi oleh Bluetooth. Jadi memang sudah canggih sistemnya. Masih membahas soal Bluetooth. Jadi Bluetoothnya ini tidak hanya melalui head unit saja. Jadi kalian bisa menggunakan Bluetooth itu mulai dari setir aja. Karena setirnya ini sudah ada remote controlnya. Jadi untuk radionya udah disetel semua dari sini. Jadi untuk mengangkat Bluetooth, untuk mengaktifkan Bluetooth juga ada di sini. Jadi tinggal diklik saja Bluetoothnya. Ini buat reject telepon dan ini untuk angkat telepon juga bisa. Jadi untuk tahun keluaran 2017 tipe GX sudah memiliki fasilitas yang cukup baik. Yang berikutnya adalah tentang AC. Jadi AC ini unik banget, modelnya bagus banget ya, seperti tabung botol minum sih aku bilang ya. Nah, pengoperasiannya juga cukup unik karena ini beda dari yang lain. Ini tombolnya cukup oke ya. Jadi nah, kalian bisa nyalakan AC seperti itu. Tinggal dinaik turunin sih. Biasanya kan pencetannya kayak gini ya, kayak dipencet gitu, tapi ini naik turun loh, enak banget, kayak satisfying gitu ya. Nah, lalu tinggal ini ada pilihannya, ada auto, ada off, ada AC dinyalain, ada kayak pengaturan pada umumnya, mobil pada umumnya. Jadi untuk mobil kelas city car udah cukup oke karena udah dilengkapi dengan AC yang digital dan smart key, walaupun head unitnya belum touchscreen tapi sudah memiliki akses Bluetooth. Jadi overall good banget mobil ini. Oke, jadi kita lanjut saja ke bagian interiornya. Interiornya AC-nya itu cukup unik sekali. Jadi dia sudah dibekali oleh desain-desain yang elegan. Mulai dari chrome-nya yang ada, pinggiran-pinggiran listnya yang ada, lalu karbonnya. Jadi karbonnya itu memberikan kesan yang istimewa, yang mahal gitu kan, yang sporty gitu. Kita juga akan membahas tentang speedometer. Jadi speedometernya ini sudah dilengkapi oleh kemewahan, mulai dari indikator pintu yang terbuka, lalu kilometernya yang digital. Jadi yang konvensional, yang speedometer yang kayak yang jarum ini, yang naik turun itu kecepatan. Nah itu yang kuno memang di situ saja. Tapi overall indikator-indikator seperti informasi-informasi sudah terlihat jelas dan oke banget tampilannya. Oke, kita akan membahas posisi duduknya sekarang. Posisi duduknya enak banget, mulai dari sandaran kepalanya. Jadi sandar kepala itu pas, nyaman banget rasanya. Kursinya itu sebenarnya empuk, ya. Cuma ini kursinya itu sudah dibekali oleh, ditambahi lagi oleh jok kulit. Jadi ini variasi tambahan. Sebenarnya joknya tidak seperti ini, tapi sebelum jok ini itu memang sudah empuk. Jadi jok kulit ini cuma hanya tambahan variasi supaya lebih terlihat elegan dan tambah empuk lagi. Jadi headrestnya ini udah oke banget, pas di kepala dan posisi nyetirnya enak dan tidak kalah menariknya lagi. Di sini tuh ada namanya tilt steering. Nah, jadi dia bisa dinaik turunkan setirnya. Jadi kita bisa paham, bisa ngepasin posisi setir yang enak itu bagaimana, seperti itu. Nah, jika posisi duduknya masih terlalu tinggi,
setirnya masih tinggi dan duduknya kita kerendahan untuk orang-orang yang mungkin tidak sampai gitu ya. Nah, ada uniknya lagi. Jadi kursinya itu bisa dinaik turunin. Nah ini ya, ini saya kasih contoh. Kursinya bisa naik, teman-teman. Loh, tambah tinggi. Saya tambah tinggi ini. Naik terus kursinya, naik terus. Nah, itu. Jadi ini terusan loh kan. Paha saya pun langsung menyentuh dari setirnya, seperti itu. Jadi fitur-fitur dari City Car ini memang sudah dilengkapi oleh banyak sekali, mulai dari tilt steering dan kursinya pun bisa naik turun. Jadi itu terkesan City Car yang sudah memiliki nilai plus yang banyak sekali. Ini saya turunkan lagi ya, ketinggian banget. Wah, turun dia. Gitu. Kita langsung saja membahas tentang masalah duduk bagian belakang. Oke, mulai dari masuknya, kepala saya udah natap. Nah, saya ukuran 168 dan kepala saya udah natap sini. Oke. Posisi duduknya sudah pas oke. Walaupun ini masih naik dikit ya kakinya, tidak menapak ke bawah. Dan ukuran depannya, tadi ukuran supir saya tadi, posisi duduk seperti ini, masih ada celah dikit. Ini menurut saya City Car yang tergolong cukup luas banget ya. Posisi duduk, kenyamanan, dan ini ya, walaupun tadi natap karena memang mobil City Car ya, kecil ya, tapi memiliki akses yang sangat lebar. Jadi dia antara atas dan kepala saya itu masih jauh banget gitu. Oke banget. Duduknya juga nyaman dan kursinya ini juga bisa diatur posisinya. Nah, jadi kita bisa atur seberapa enak duduknya kita gitu. Jadi supaya tidak capek punggungnya gitu ya. Nyaman banget. Lalu jika kita lipat kursinya, seberapa luaskah mobil ini? Nah, jadi dia masih ada sisa di depan ini. Tapi sayang sekali, teman-teman, sayang sekali kursinya ini tuh tergolong yang di downgrade. Jadi kalau saya lihat di mobil-mobil di luar Indonesia itu kursi belakangnya Ignis itu bisa dilipat, jadi nutup ke bawah, jadi kesannya luas banget. Tapi untuk Ignis Indonesia dia tidak bisa dilipat lagi, jadi lipatnya hanya seperti ini saja gitu. Oke, jadi ini tambahan aja, ini variasi untuk letak minum, karena letak minumnya di belakang cuma hanya 1, 2 di pintu-pintu dan tengah 1. Nah, untuk tempat minum depan itu ada 4 gitu. Cuma ini tambahan aja supaya lebih banyak lagi, karena saya orangnya suka minum, bukan minum keras tadi. Yang terakhir adalah masalah bagasi interiornya. Bagasinya cukup luas sekali menurutku. Ini pernah aku bawa 3 galon pun masuk. Yang penting kan galon kan biasanya. 3 galon masuk. Kita langsung lihat saja dalamnya. Memang sedikit berantakan, tapi ini memang perlengkapan yang perlu itu. Overall sih oke juga. Jadi langsung pada intinya, kesimpulannya, mobil Ignis ini walaupun City Car kecil, mobil kecil, tapi sudah memiliki fasilitas yang oke banget. Mulai dari smart engine, mulai dari kelegaan interior, mulai dari headroomnya, kepala saya masih luas, dan yang terakhir adalah bagasinya. Kursinya juga empuk, lalu interior yang mewah, seperti itu. Jadi oke banget. Jadi bagi kalian yang masih bingung, Ignis gimana sih? Lebar nggak sih? Bisa nggak sih untuk keluarga? Ya bisa banget. Bisa banget. Bisa untuk 5 orang juga. Bagasi juga lebar. Mungkin mau 8 orang bisa juga. Tiduran semua di bagasi juga bisa kok. Gitu. Enggak ya. Jadi memang seperti itu. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gitu. Karena subscribe itu gratis, maka mari dukung channel ini supaya lebih maju, lebih berkelas lagi. Cukup segini dulu aja ya review Ignis tipe GX di interiornya. Semoga kalian suka video ini, dan goodbye.